Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kilas MPP, Kupas Informasi Layanan Asik seputar MPP Kabupaten Banyumas. Media ini merupakan media obrolan kita, obrolan santai kita untuk mengetahui layanan-layanan apa saja yang ada di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas. Sobat Kilas, untuk episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa tentunya. Beliau dari jauh-jauh dari ibu kota provinsi kita, dari kota Semarang. Beliau adalah Bapak Tasdirin SHMH. Beliau merupakan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Jawa Tengah. Selamat datang Bapak. Terima kasih Bu. Di Kilas MPP. Mungkin ini kali pertamanya ke MPP Kabupaten Banyumas. Perjalanan kemarin lancar Bapak? Alhamdulillah lancar Ibu. Gimana Kota Purwokerto? Hari ini agak dingin sepertinya. Karena memang kalau di Jawa Tengah ini saya perhatikan air-air ini agak hujan ya. Jadi kemarin juga di Semarang juga hujan, terus kemarin perjalanan juga hujan nggak deras tapi gerimis. Jadi itu ya sahdu. Alhamdulillah. Semoga suasana lebih enak. Suasana lebih enak nggih. Untuk layanan di Kemenkum, Sobat Kilas, kami sampaikan bahwa Kemenkumham tahun 2020 telah gabung di Mall Pelayanan Publik. Dengan adanya perubahan struktur sekarang menjadi Kanwil Kemenkum. Ada beberapa layanan yang telah diberikan oleh rekan-rekan dari gerai Kemenkum. Yang pertama yaitu layanan informasi pendampingan pendaftaran merek, paten, desain industri, kemudian juga ada layanan informasi dan pendampingan pencatatan hak cipta, kekayaan intelektual, komunal, kemudian indikasi geografis, kemudian juga ada layanan informasi dan pendampingan pembuatan PT perorangan serta aduan terkait dengan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Sobat Kilas, untuk hari ini pemerintah Kabupaten Banyumas, syukur alhamdulillah kami telah melaksanakan perpanjangan perjanjian kerjasama dengan Kanwil Kemenkum yang kita laksanakan pada apel pagi hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ini merupakan suatu bentuk dedikasi kami, bentuk apresiasi kami, dan bentuk nyata kami mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang seharusnya mungkin dilaksanakan di ibu kota Semarang bisa dilaksanakan di MPP Kabupaten Banyumas. Sebelum kita bicara banyak tentang layanan yang ada di Mall Pelayanan Publik, masyarakat mungkin perlu mengetahui sebenarnya hak kekayaan intelektual atau yang kita sering kenal dengan HAKI itu apa sih Bapak? Mungkin bisa dijelaskan untuk warga masyarakat Banyumas, khususnya untuk Sobat Kilas MPP. Nah, terkait apa yang tadi Ibu sampaikan, apa sih itu HKI? Jadi HKI adalah hak atas kekayaan intelektual, di mana ini adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok atas karya ciptanya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan teknologi. HAKI penting bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha, karena memberikan perlindungan hukum atas produk dan karya mereka agar tidak ditiru atau disalahgunakan oleh pihak lain tanpa seizin dan pemilik sah. Jadi jelas ketika sesuatu yang sudah mempunyai hak kekayaan intelektual itu ada perlindungan hukum di situ. Jadi masyarakat bisa tenang dalam rangka itu dan mempunyai perlindungan manakala karyanya, ciptaannya itu dipakai seorang lain. Nah, disitulah masyarakat bisa sedikit mungkin komplain ya ketika ada permasalahan tersebut, di mana HAKI dapat meningkatkan juga daya saing. Kenapa daya saing? Karena ketika sudah dilindungi berarti dia mempunyai pastinya keyakinan untuk mengembangkan usahanya, mengembangkan apa yang sudah pengakuan juga dari masyarakat dan dari negara pastinya.
Ya kalau orang Banyumas ngomong wis kesel-kesel nyong masa orang apa-apane gitu. Nah itu, jadi itulah jadi hasil jerih payahnya diakui di negara dan diakui oleh masyarakat. Diakui oleh negara dan masyarakat, dan itu menjadi perlindungan atas karya yang dilaksanakan. Nah, informasi yang kami terima untuk hak KI sendiri, hak kekayaan intelektual ini ada berbagai macam ragamnya, Saya juga nggak paham ini, kadang-kadang sok keliru antara merek, ada paten, ada desain industri, ada hak cipta juga ya Pak, ada kekayaan intelektual komunal, ada juga terkait dengan indikasi geografis ya. Kami mungkin bisa dibantu dijelaskan apa sih sebenarnya perbedaan-perbedaan antara yang tadi kami sebutkan merek dan lain sebagainya. Bapak. Terima kasih Ibu. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan Ibu, apakah perbedaan terkait dengan merek, paten, desain industri, hak cipta dan lain-lain itu memang ada perbedaan, dan ya kami Bu ya di Kementerian Hukum saat ini dan kedepannya itu pastinya selalu menerapkan apa, mengupdate ilmu. Jadi nggak terbatas ilmu yang sekarang kita dapat terus kita terima, tapi tidak, kita selalu memberikan updating data khususnya kepada teman-teman juga, teman-teman yang baru lah pastinya, karena yang lama pun kadang-kadang ada ilmu baru juga atau ada aturan baru juga belum tersampaikan. Jadi kita selalu memberikan updating dan selalu juga seperti yang lalu kita menghadirkan Sesdit dari KI, Sesdit dari AHU itu untuk bicara langsung, untuk memberikan pembekalan kepada masyarakat. Dalam hal ini mungkin pastinya utamanya dari Kementerian Hukum, Admin Kanwil ya, di mana terkait yang tadi disampaikan, apa sih perbedaan merek? Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Branding betul Ibu. Bahasa kerennya branding. Nah, kalau paten itu adalah hak eksklusif yang tadi disampaikan di depan terkait dengan inventar satu atau penemu atau invensi temuan di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Jadi paten, mempatenkan barang, menemukan suatu hal yang baru. Ya. Nah, terkait desain industri adalah suatu kreasi yang tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang diberikan kepada suatu barang di mana ada kesan estetis yang dapat juga diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditi industri atau kerajinan tangan. Contohnya meja itu termasuk dari ukiran. Ya, juga mungkin kalau di Jepara itu kan ada produk Jepara, botol bentuknya mungkin nggak berdiri aja, ya, ada lekukan-lekukannya. Ya, itu kan ada yang membedakan tuh desain industri. Itu jadi bisa diklaim untuk hak kekayaan intelektualnya melalui desain industri. Itu ada miliknya ini. Ya, gitu, karena kayak seperti botol aqua kan beda-beda Bu. Namanya ada aqua, tapi aqua sebenarnya kan air kan, tapi botol beda-beda. Ada mereknya aqua, tapi desainnya beda, ada mineral, atau punya desain masing-masing. Gitu. Terus terkait dengan apa sih KI komunal? KI komunal adalah kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai norma sosial dan budaya. Jadi apa sih komunal ini di suatu daerah sekelompok orang. Jadi suatu daerah misalkan yaitu tadi misalkan Soto Sokaraja. Soto Sokaraja mungkin bisa diusulkan di KI komunal ya. Komunal. Mudah-mudahan nanti kedepannya Ibu bisa mengusulkan, insya Allah nanti
akan kami bantu untuk prosesnya. Karena sebenarnya kalau bicara KI ini semua sudah online Ibu. Permohonan semua online, cuma memang ada beberapa data yang harus dipersiapkan, data juga yang harus disampaikan ke pusat, dalam hal ini ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Nah, insya Allah nanti kalau memang dari Pemda untuk apa yang tadi sampaikan Ibu terkait dengan Soto Sukaraja, akan kami bantu untuk pendampingan terkait dengan permohonannya. Iya. Ketuk goreng, iya. Gitu, ya. Ciwel atau mendoan Banyumas gitu ya. Mungkin itu merupakan salah satu contoh dari kekayaan intelektual komunalnya. Iya. Nah, terus ada indikasi geografis atau yang sering disebut IG. IG ini adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang. Nah, misalkan kayak kemarin Karika mungkin ya, kalau Wonosobo memiliki Karika ya. Juga kemarin di Wonosobo juga ada terkait dengan balon itu juga alhamdulillah sudah kita usulkan sebagai itu daerah. Jadi IG-nya bukan Instagram bukan ya? Bukan. Indikasi geografis. Jadi kekayaan alam geografis yang bisa di daerah tersebut gitu loh. Menjadi hak ciptanya, menjadi hak kekayaan intelektualnya yang dapat dilegalisasikan, itu menjadi suatu kekayaan yang dimiliki oleh lokasi tersebut. Tentunya dengan adanya paten, merek dan lain sebagainya, desain industri, hak cipta, otomatis akan menimbulkan efek-efek yang sangat baik untuk masyarakat. Seberapa pentingnya ini Bapak terkait dengan hak cipta dan lain sebagainya, kenapa masyarakat kita perlu melakukan pendaftaran terkait dengan hak-hak ini? Ya, terkait yang tadi disampaikan Ibu, kenapa sih masyarakat ini belum mendaftarkan atau mungkin sudah mendaftarkan tapi mereka belum aware terkait dengan hakinya. Karena kalau bicara KI memang para khususnya harusnya ini pelaku usaha atau masyarakat ini aware ketika mereka mendaftarkan itu yang tadi saya sampaikan depan, mendapatkan perlindungan hukum dari negara khususnya dan masyarakat. Jadi pengetahui nih bahwa mereka punya ini loh hasil saya, ini loh kreasi saya. Jadi ketika kreasi itu sudah ada di masyarakat itu, ketika ada komplain ya bisa dilindungi. Juga gitu loh. Mungkin termasuk mempertahankan budaya. Betul, budaya. Misalkan soto Sokaraja itu kayak apa gitu kan? Mungkin setiap orang akan berbeda menganggap itu soto Sokaraja. Mungkin bisa saja beralih pada suatu saat, tapi dengan adanya perlindungan terhadap hak cipta, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual ini, pakem soto Sokaraja atau pakem batik Banyumasan atau pakem ciwel dan ketuk goreng itu sudah ada standar gitu ya, karena Pak? pastinya soto Sokaraja itu punya ciri khas sendiri kan? Ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh soto-soto yang lain di Jawa Tengah misalkan, apalagi di luar Jawa Tengah pastinya ada ciri khusus di situ. Nah, itu nanti ketika soto Sokaraja ini akan misalkan didaftarkan itu, yaitu tadi item-itemnya akan dijelaskan. Jadi ketika ada soto yang menyerupai itu bukan soto Sokaraja, bukan soto daerah tersebut, tapi soto Sokaraja karena itu item-itemnya udah ada di dalamnya. Kalau bahasa komputer spek kayaknya ada speknya gitu loh. Jadi apa sih asinnya seperti apa, manisnya seperti apa. Terus kan kalau nggak salah di soto Sokaraja itu pakai kacang ya. Itu berapa sih komposisi kacangnya itu kan ada nanti ketika dia mendaftarkan itu ada di sana. Jadi ketika ada misalkan tadi Ibu sampaikan soto Sokaraja
di daerah lain ada suku tapi bukan Sukaraja gitu kan, soto apa gitu kan, kelembutan kacangnya mungkin seperti itu. Kalau yang lain kan kacangnya mungkin tinggal ditaruh aja di sotonya. Kalau di Sukaraja dia harus ditumbuk dulu sama cabai. Itu menjadi ciri khas soto Sukaraja. Atau mungkin yang lainnya juga. Apakah pengurusannya itu susah atau lama atau bagaimana Bapak? Mungkin Bapak bisa menyampaikan terkait dengan pemrosesan terkait dengan pengurusan hak kekayaan intelektual ini. Ya, untuk apa yang tadi Ibu sampaikan, susah nggak sih ketika kita ngurus haki? Itu tadi saya sampaikan di depan bahwa sekarang sudah by digital. Jadi kalau bicara digital pasti di situ ada kemudahan. Ketika ada kemudahan pasti di situ juga disimplifikasi. Dalam arti ada memang persyaratan, tapi persyaratan yang pastinya bisa disajikan oleh masyarakat, nggak susah. Dan untuk berapa lamanya memang, karena ini bicara paten merek itu ada tersendiri. Nah, kalau kita bicara merek itu sekitar 5 atau 8 bulan. Karena apa? Karena kalau bicara merek itu kita nggak bisa langsung walaupun memang udah by system ya, tapi tetap di situ ada manusianya. Ada manusianya untuk verifikasi, ada publikasinya di situ. Kenapa lama? Nah, supaya ketika misalkan butuh waktu 5 sampai 8 bulan supaya masyarakat tahu ini ada merek ini loh. Ketika ada komplain juga jadi waktu sanggah. Ada. Jadi ketika merek-merek itu benar-benar sudah disahkan, itu beda dengan masalah lagi. Begitu juga terkait dengan hak cipta. Ini lebih mudah lagi. Sekarang kalau hak cipta itu paling lama 1 hari. Itu pun memang tetap ada proses. Tetap ada proses, walaupun 1 hari tetap ada proses di situ. Sepanjang kelengkapan berkasnya lengkap gitu Pak, itu pasti. Karena yang tadi saya sampaikan depan, walaupun udah digitalisasi tetap ada kelengkapan yang harus dilengkapi, data-data yang harus diisi. Nah, terkait dengan desain industri itu kurang lebih 6 bulan. Tadi sampaikan depan nggak sama, ada proses, ada sosialisasi, ada informasi walaupun lewat web ya. Itu untuk supaya ketika itu sudah disahkan nggak ada lagi tuh permasalahan. Karena terkadang walaupun sudah dilakukan 5 atau 8 bulan terkait dengan merek, terus paten 1 hari, terus desain industri 6 bulan, itu kadang-kadang ketika sudah disahkan juga ada juga komplain gitu kan. Tapi kan ketika ada komplain itu kita bisa bertanggungjawabkan bahwa kita sudah seperti ini gitu. Kayak misalnya nama keris, ada yang Kris gitu kan, ada yang keris gitu kan. Itu bagian dari ada masyarakat memberikan masukan dan lain sebagainya. Mengapa untuk merek ataupun desain industri itu membutuhkan waktu yang berbulan-bulan lamanya. Dan untuk sobat kilas yang mungkin belum bisa melakukan pendaftaran langsung di laman yang ada disediakan oleh Kementerian Hukum di Mall Pelayanan Publik, kami bersama dengan Kanwil Kemenkum juga menyediakan layanan untuk pendampingan. Jadi warga Banyumas yang membutuhkan masih bingung nih syarat, kadang-kadang kan syarat itu kan persepsinya berbeda-beda ya. Bisa monggo datang ke gerainya Kemenkum di MPP Kabupaten Banyumas ataupun melalui hotline-nya kami ataupun layanan-layanan keliling MPP yang ada di wilayah-wilayah terluar Kabupaten Banyumas. Bapak, kemudian untuk pelaksanaan pengusulan haki di Kabupaten Banyumas mungkin yang selama ini yang mungkin sudah berhasil dilakukan pendaftaran di Kemenkum sendiri itu ada berapa, mungkin Bapak bisa mencontohkan agar memastikan memberikan testimoni kepada masyarakat bahwa kita selama ini juga sudah banyak warga masyarakat Banyumas yang sudah mendaftarkan mereknya ke Kemenkum
Mungkin ada beberapa Bapak bisa disampaikan kepada Sobat Kilas MPP. Ya, terkait tadi sampai Ibu, terkait apa sih yang sudah masyarakat atau UMKM yang sudah mendaftarkan terkait dengan HKI melalui MPP, yaitu contohnya adalah merek Wibro Dairy. Ini merek produk sulam, sulam sepatu, sulam baju dan lain-lain. Di mana ini juga menjadi ciri dari suatu daerah, dan di MPP Banyumas sendiri yang mendaftar terkait hak cipta dan paten ini kebanyakan ya terkait cipta, dagang dan lain sebagainya itu banyak Ibu ya. Dan perlu saya tambahkan juga sebenarnya di MPP di sini juga tidak hanya terkait dengan KI Ibu ya, tapi ada juga terkait dengan apa sih, permohonan terkait dengan administrasi umum. Tadi di depan disampaikan terkait PT perorangan. Ya. Nah, ketika PT perorangan juga sebenarnya tidak hanya terbatas PT perseorangan, tapi kalau bicara administrasi umum itu tadi kita ngobrol-ngobrol Ibu di dalam ya, ada yang namanya itu aposti. Aposti. Ya, jadi aposti itu sebagai legalisasi teman-teman manakala ada masyarakat yang ingin keluar negeri, biasanya sekolah atau mungkin menjadi TKI, kan ada beberapa persyaratan tuh. Mereka nggak harus sekarang nggak harus ke satu tempat ke tempat yang lain, tapi hanya cukup di Kementerian Hukum dan HAM di Kanwil, Kementerian Kanwil terdekat lah pastinya, itu bisa mengurus namanya aposti untuk legalitas terkait dengan apa yang dipersyaratkan oleh negara tujuan. Misalkan dia pendidikan, misalkan kamu dari perguruan tinggi mana sih asalnya, itu dengan aposti mereka nggak perlu lagi ke Jakarta, misalkan sekolahnya di Jakarta, atau mungkin mereka nggak harus ke Sumatera di Andalas, nggak perlu ke Andalas, tapi dengan datang ke Kanwil Hukum, misalkan di Semarang, itu bisa mendapatkan legitimasi, legalisasi terkait dengan ijazahnya. Oh, misalkan nih anak kita di kuliah di wilayah Semarang dan sekitarnya, ternyata mendapatkan beasiswa ke luar negeri dan harus melakukan legalisasi terkait ijazahnya dari SD, SMP, SMA misalkan seperti itu, atau administrasi yang lain, masyarakat bisa langsung menggunakan fasilitas dari Kanwil untuk legalisasi produk-produk yang telah nggak harus misalkan ke SS, harus pulang, nggak harus ke SMA-nya, ke universitasnya, tapi dengan cukup di Kanwil dia sudah dapat semua spesimen tanda tangan. Ini di Purwokerto belum dikasih ya Pak ya? Di Purwokerto belum ya, gitu. Karena ini tapi memang ini sementara ini kita dari pusat ya Bu ya, dikhususkan di Kanwil aja. Karena mungkin kan harus ada deteksi terhadap ijazah yang dikeluarkan, nomor register yang mungkin tapi memang itu juga nanti akan menjadi pemikiran pimpinan ke depan untuk pasti di mal-mal ya, mal pelayanan publik ini akan diadakan seperti itu, karena yang tadi saya sampaikan bahwa utamanya pemerintah dalam hal ini di Kementerian Hukum ini, pimpinan menghendaki layanan-layanan ini untuk mempermudah masyarakat. Ketika masyarakat ini di daerah misalkan Banyumas, nggak harus yang tadi saya sampaikan, nggak harus ke Semarang, yang di Pemalang nggak harus tapi ke tempat-tempat terdekat di mal pelayanan publik. Nah, itu juga menjadi pemikiran ke depan. Dan kemarin juga kalau ada beberapa surat dari pusat, itu memang kita sedang inventarisasi kebutuhan apa nih yang kira-kira bisa didelegasikan, apa yang menjadi tugas di kantor wilayah dalam hal ini dari pusat, itu bisa diberikan di mal pelayanan publik. Intinya bahwa pemerintah saat ini semuanya mendukung agar pelayanan kita lebih cepat, lebih transparan, dan lebih baik ke depannya. Negara bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Kami minta sedikit statement terakhir lah ya, agar para pelaku usaha khususnya di Kabupaten Banyumas yang belum sadar pentingnya hak kekayaan intelektual untuk dapat diberikan wejangan, petunjuk, arahan dan pesan-pesan dari Kementerian Hukum sendiri, terutama dari Kanwil di Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih Bu. Jadi mungkin pesannya dari kami ya,
selaku instansi vertikal di daerah, dalam hal ini Kementerian Hukum, yaitu untuk masyarakat atau pelaku usaha, ya seluruh lah insan ya yang ada di Banyumas ini, jangan menunda untuk mendaftarkan terkait dengan kekayaan intelektualnya, yang pada akhirnya itu sebenarnya menguntungkan kita semua. Kekayaan intelektual itu bukan sekedar formalitas, tetapi bentuk perlindungan yang tadi disampaikan berkali-kali bahwa ini adalah perlindungan dan investasi jangka panjang, gitu kan? Manfaat fasilitas layanan Kemenkum di PP karena manfaatkan karena apa? Karena masyarakat nggak perlu datang lagi ke Kanwil, tapi cukup di mall pelayanan publik bisa melakukan apa yang menjadi keinginan masyarakat, dalam hal ini kekayaan intelektual. Data juga saya sampaikan terkait dengan administrasi hukum umum, ada legalita ada aposti, teman-teman atau masyarakat bisa melakukan konsultasi maupun layanan lainnya. Mungkin itu Bu. Terima kasih. Matur nuwun. Sobat Kilas MPP, itulah tadi perbincangan kita tentang pentingnya perlindungan karya dan pengurusan legalisasi hukum bersama Kementerian Hukum. Semoga obrolan hari ini memberikan dan membuka wawasan kita semua agar tahu terkait dengan kekayaan intelektual bukan hanya soal ide, tapi ini merupakan aset yang perlu dijaga. Dan legalitas bukan sekedar formalitas, tetapi fondasi untuk kita bisa berkembang. Jangan ragu manfaatkan layanan Kemenkum di MPP Kabupaten Banyumas demi perlindungan hukum kini yang makin dekat, mudah, dan pasti tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kilas MPP, kupas informasi layanan asik seputar MPP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.